Shalom jemaat Tuhan, kita kembali bersama selama 30 menit memuji menyembah Tuhan. Sebab ada kuasa di dalam pujian umat-Nya, supaya kita semakin dikuatkan. Yang berbeban berat, yang letih lesu, Tuhan gairahkan kembali. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita satukan hati berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi ini, untuk nafas kehidupan yang Tuhan beri, kemurahan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami, kebaikan Tuhan yang selalu mengikuti kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Tiba saatnya ya Bapa, kami mau memuji, menyembah, bahkan dengar firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang menjamah setiap kami, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kami bersyukur karena Roh-Mu selalu ada, Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat
bersatu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Kami bersyukur. Selamat pagi, Bapak Ibu, para jemaat GBI Avia di Medan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita. Dan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saudara mempunyai satu judul, yaitu perumpamaan Yesus tentang dirinya menjadi gambaran kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk hari yang Kau berikan kepada kami, dan juga firman-Mu yang menjadi landasan kami untuk melakukan setiap aktivitas kami, ya Bapa. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau mencerahkan pikiran kami dan juga hati kami untuk menerima seluruh pengajaran daripada firman-Mu ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, landasan daripada judul perumpamaan Yesus tentang dirinya menjadi gambaran kita, saya ambil dari Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-24 dari terjemahan sederhana Indonesia. Dikatakan demikian, "Aku menegaskan kepadamu bahwa perkataanku ini benar. Apa yang segera terjadi padaku dapat digambarkan seperti sebutir biji gandum. Untuk menghasilkan banyak gandum, biji itu harus ditanam dan mati. Baru bisa tumbuh dan menghasilkan banyak bulir. Kalau tidak demikian, biji itu akan tetap jadi satu biji saja." Mari kita melihat pada sebutir gandum. Sebutir gandum terlihat kecil dan tidak bernyawa, tetapi memiliki potensi untuk hidup. Seperti dalam setiap biji, Tuhan telah meletakkan potensi yang luar biasa, demikian juga dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan potensi Anda. Jika gandum disimpan di tempat penyimpanan, ia hanya akan menjadi sebutir biji, membusuk, mati, dan tidak berguna. Tetapi jika dikubur dalam tanah dan mati, biji gandum akan berubah. Kulit terluarnya akan pecah, dan kehidupan baru akan muncul menjadi tanaman baru yang akan menghasilkan lebih banyak biji-bijian. Yesus mengajarkan bahwa kematiannya seperti benih yang ditanam di tanah, akan menghasilkan panen yang berlimpah berupa keselamatan, dan dia memanggil kita untuk mengikuti pola yang sama, yaitu kasih yang memberi diri dan penyerahan diri, sehingga hidup kita juga dapat menghasilkan buah yang kekal. Bila Yesus tidak mati, ia tinggal sendiri, hanya satu biji saja. Tetapi jika ia mati, jika ia membusuk, habis dan membusuk seperti yang terjadi ketika ia jatuh dalam tanah pada waktu yang telah disebutkan dalam kematiannya. Ia menghasilkan banyak buah. Ia tumbuh dan muncul di atas tanah dan tampak dalam bentuk daun, batang, dan bulir, dan menghasilkan banyak biji atau butir gandum. Semua ini dimaksudkan oleh Tuhan kita yang dihubungkan dengan dirinya sendiri dan kematiannya serta buah-buahnya. Yesus membandingkan dirinya dengan biji gandum karena keistimewaannya dan keunggulannya di atas semua biji-bijian yang lainnya. Yesus adalah terpenting, bahkan di antara puluhan ribu bijian yang lain, malaikat atau manusia, dan untuk kemurnian dan kesalehannya. Bahkan dalam sifat manusianya, dia adalah murni dan bebas dari dosa. Dan untuk keberhasilannya dalam menghasilkan buah, ia berbuah di dalam dirinya sendiri dan merupakan penyebab dari segala keberhasilan dalam umatnya. Dan untuk kegunaannya sebagai makanan, ia adalah roti kehidupan yang terbaik, lebih dari segala gandum yang pernah ada. Sedangkan gandum harus dipukul, digiling, disaring,
digerus-gerus dengan tangan, dan dipanggang sebelum siap untuk makanan. Semua ini dapat menggambarkan penderitaan dan kematian Kristus, agar dia menjadi makanan yang tepat bagi iman umatnya. Dan Kristus di sini membandingkan dirinya dengan satu biji gandum, karena ia dianggap rendah di antara manusia dan sedikit atau tidak ada diharapkan oleh mereka darinya, dan terutama karena ia sendirian dalam keselamatan umatnya. Kematian Kristus dilambangkan oleh jatuhnya biji gandum ke dalam tanah dan mati, dan menunjukkan bahwa kematian Kristus bukanlah kebetulan, tetapi sudah direncanakan. Itu sudah ditentukan dalam nubuatan dan tujuan Tuhan, dan dimaksudkan untuk kemuliaannya dan penebusan manusia, seperti biji gandum jatuh dari tangan penabur, bukan secara kebetulan, tetapi dengan sengaja, agar dapat mati dan bangkit lagi, dan menghasilkan sesuatu yang lebih besar, dan juga bahwa kematian Kristus adalah sukarela, baik dari pihak Bapaknya maupun dari pihaknya sendiri, dan adalah nyata dan bukan hanya tampak, dan namun hanya untuk waktu yang singkat, seperti biji gandum yang mati, segera bangkit lagi, dan dengan cepat muncul di atas tanah. Demikian juga Kristus, meskipun dia benar-benar mati, tidak lama berada di bawah kekuasaan kematian, tetapi bangkit pada hari ketiga, dan sekarang hidup selamanya. Selain itu, Kristus mengisyaratkan melalui simbol ini, bahwa jika ia tidak mati, dia akan sendirian, bukan tanpa Bapaknya dan Roh Kudus, juga bukan tanpa malaikat yang kudus dan terpilih, tetapi tanpa salah satu dari anak-anak manusia yang semuanya jatuh dan mati dalam Adam. Dan jika Kristus tidak mati, tidak satu pun dari mereka akan hidup. Tidak ada dari mereka yang dapat dibenarkan, atau dosa-dosa mereka dapat ditebus, serta tidak satu pun dari mereka yang dapat dilahirkan kembali. Kristus harus berada tanpa mereka di surga. Oleh karena itu, ia lebih memilih untuk mati bagi mereka, agar mereka dapat selamanya bersamanya daripada sendirian dalam bentuk manusia biasa. Dan Yesus lebih lanjut menunjukkan melalui ini, bahwa kematiannya akan menghasilkan banyak buah yang dapat dipahami, baik sebagai panen yang besar dari jiwa yang akan diselamatkan, di antara orang Yahudi dan orang-orang kafir, dan terutama dari hasil berkat kasih karunia seperti penebusan, pembenaran, pendamaian, pengampunan, dan kehidupan yang kekal yang akan mengikutinya. Lalu, bagaimana dengan kita? Prinsip ini juga berlaku bagi kita sebagai murid-muridnya. Hasil yang sejati datang melalui penyerahan diri, pengorbanan, dan mati bagi diri sendiri. Berpegang teguh pada kehidupan kita sendiri yang egois, kenyamanan, atau kesombongan membuat kita mandul dan tidak pernah akan menghasilkan buah. Tetapi melepaskan diri demi Kristus akan menghasilkan buah-buah kehidupan yang langgeng, dampak yang kekal, dan pelipat gandaan rohani. Apakah sebenarnya pelajaran utama yang dapat kita pelajari? Yang pertama, kematian membawa kepada kehidupan. Kematian Yesus adalah pintu gerbang menuju kehidupan, kebangkitan, dan kelahiran gereja. Pengorbanan diperlukan untuk menghasilkan buah. Kita tidak dapat menghasilkan buah rohani tanpa menyerahkan kehendak kita sendiri, yaitu mati dari keegoisan kita yang hanya memandang pada diri sendiri. Yang ketiga, pelipat gandaan melalui penyerahan diri. Seperti satu benih akan menghasilkan banyak benih yang lain, satu kehidupan yang diserahkan kepada Tuhan dapat berdampak pada banyak orang dan menarik mereka kepada Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, ketika kita melihat bagaimana perumpamaan Yesus itu bekerja dalam diri kita, seperti sebutir biji gandum yang harus jatuh ke tanah dan mati, tapi kemudian dia akan bangkit kembali, kemudian berbuah yang lebat. Demikianlah juga kehidupan kita masing-masing. Kita yang merupakan gambaran Kristus. Sebenarnya segala sesuatu yang dialami Kristus, hendaklah kita juga mengalaminya bersama-sama. Untuk itulah Bapak Ibu, ketika kita sadar akan hal ini, maka setiap masalah yang kita hadapi bukanlah menjadi penghalang bagi kita, tetapi tidak tetap kepada tujuan kehidupan kita sebagai orang Kristiani. Itulah yang menjadi penghalang bagi kehidupan saudara. Untuk itu, lepaskan segala sesuatu yang saudara alami hari ini
dan serahkan itu kepada Kristus. Sehingga di dalam tangannya, Dia akan memberikan kelegaan pada kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, biarlah renungan pagi hari ini merupakan penuntun bagi kita semuanya untuk memasuki hari yang baru dan melewati hari yang baru ini dengan penuh kemenangan karena Allah beserta dengan kita. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan, kami mau untuk menjadi biji gandum yang harus jatuh ke tanah dan mati, supaya kami mendapatkan kehidupan yang baru oleh karena Engkau. Kami tahu ya Tuhan, kehidupan yang lama yang kita hidupi hari-hari ini sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menginginkan kami bersanding bersama Tuhan dalam kehidupan yang baru. Untuk itu Tuhan, kuatkan hati kami, sertai kami dalam seluruh hari ini, sehingga apapun yang kami kerjakan, itu hanya bagi kemuliaan nama Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.